Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan, saya Noni Surya Pradita, biasa dipanggil Kak Noni. Kakak adalah mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan jangan lupa harus tetap semangat belajarnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Kali ini kita akan belajar tentang teks puisi. Kalian pasti sudah pernah mendengar ya para sastrawan Indonesia seperti Chairil Anwar, Taufik Ismail, W.S. Rendra, ataupun Sapardi Djoko Damono. Mereka adalah para sastrawan Indonesia yang telah menghasilkan banyak karya, khususnya puisi. Lalu, apa sih puisi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Jadi, puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Selanjutnya, unsur-unsur puisi. Ada majas, irama, kata konotasi dan denotasi, kata-kata berlambang, dan pengimajinasian. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Dalam puisi terdapat majas, yaitu majas personifikasi dan paralelisme. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, dalam puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono, hujan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Sifat-sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia. Kemudian majas paralelisme adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Unsur puisi selanjutnya adalah irama. Irama adalah alunan bunyi teratur yang berulang-ulang pada puisi yang berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam puisi. Misalnya puisi Hujan Bulan Juni dibawakan dengan irama yang lembut. Unsur puisi selanjutnya adalah kata konotasi dan denotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya atau kias, sedangkan denotasi adalah kata yang bermakna sebenarnya. Misalnya, kata hujan berarti air yang turun dari langit, itu denotasinya. Kemudian konotasinya, kata hujan itu berarti perbuatan baik. Unsur selanjutnya adalah kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Lambang sering digunakan penyair dalam puisi. Misalnya, puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ada kata berlambang hujan dan bunga.
Unsur-unsur puisi selanjutnya adalah pengimajinasian, yaitu kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Pengimajinasian dibagi menjadi 3, yaitu imajinasi auditif berupa pendengaran. Contohnya adalah pada kata gelakku rayu. Kemudian imajinasi visual atau penglihatan. Contohnya pada kata senja samar, masa purnama meningkat naik, ke bawah kursimu. Kemudian imajinasi peraba. Contohnya adalah pada kata sepoi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi meliputi puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Puisi lama yaitu puisi yang masih terikat oleh syarat-syarat tradisional dan menggunakan pola-pola atau aturan tata bahasa tertentu. Contohnya pantun, syair, dan gurindam. Puisi baru yaitu bentuk puisi yang lebih bebas dibandingkan dengan puisi lama. Contohnya yaitu balada, himne, ode, soneta, dan lain sebagainya. Kemudian puisi kontemporer. Puisi kontemporer berkembang pada masa kini, bersifat inkonvensional. Inkonvensional maksudnya adalah tidak memiliki keteraturan, seperti pada puisi biasanya. Contohnya mantra, lalu puisi beling, dan masih banyak lagi. Unsur-unsur pembangun puisi meliputi unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik yaitu unsur-unsur yang tersurat atau tertulis yang terlihat di dalam sebuah puisi. Unsur fisik meliputi majas, konotasi, kata berlambang, pengimajinasian, dan tipografi. Lalu unsur batin yaitu unsur yang tersirat atau tidak tertulis dalam sebuah puisi, tidak terlihat namun memiliki peran yang penting. Unsur batin meliputi tema, ekspresi, nada, dan amanat. Penyimpulan isi puisi berkaitan dengan pemaknaan puisi dilihat dari segi unsur-unsurnya. Dengan mengenali unsur-unsurnya, kita dapat memahami isi puisi secara mendalam. Terdapat langkah-langkah dalam menyimpulkan sebuah puisi, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, membaca atau menyimak teks puisi. Langkah kedua, memahami isi puisi dengan membuat parafrase. Yang ketiga, menemukan dan mengartikan kata-kata sulit. Langkah keempat, menuliskan kembali hasil parafrase yang dibuat. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi puisi yang telah diparafrasekan. Lalu, bagaimana cara memparafrase sebuah puisi? Mari kita simak. Parafrase merupakan salah satu penyajian kembali sebuah karya sastra ke dalam bentuk karya sastra lain tanpa mengubah bahkan menghilangkan makna dan inti dari karya asli tersebut. Pada puisi berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, kita ambil contoh pada bait pertama. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Nah, jadi di sini parafrasenya yaitu menggambarkan seseorang dengan tabah, menanti seseorang yang ia cintai. Ia memuji penantiannya
Tidak ada yang lebih tabah dari penantiannya. Ia juga menyembunyikan rasa rindunya kepada seseorang yang indah yang ia cintai. Baik adik-adik, cukup sekian materi tentang teks puisi yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap rajin belajar ya.